Syahdan. Pada zaman dahulu kala di sebuah desa yang dikelilingi rimbunnya bambu, hiduplah sebuah keluarga yang kisahnya masih sering dibicarakan oleh angin malam. Desa Jatiwangi namanya. Sebuah tempat yang tenang di mana kabut pagi selalu memeluk atap genteng tanah liat yang memudar termakan usia. Penduduknya hidup rukun saling membantu dalam setiap kesempatan bertani. Di sana terdapat sebuah rumah kayu jati tua yang berdiri kokoh dengan halaman tanah luas yang biasanya digunakan untuk menjemur gabah hasil panen. Suasana pedesaan ini sangat damai menyejukkan hati siapa saja. Rumah besar itu memiliki sebuah sumur batu yang dalam di sudut pekarangan belakang dekat dengan pohon mangga rindang. Setiap pagi suara timba air yang ditarik bergema, memecah keheningan fajar di desa Jatiwangi yang masih tertidur lelap. Asap putih tipis selalu mengepul dari cerobong dapur tungku, membawa aroma kayu bakar dan beras yang sedang ditanak. Cahaya matahari perlahan menyusup melalui celah anyaman bambu menyinari lantai tanah yang sudah disapu bersih tanpa ada sehelai daun kering pun yang tertinggal di sana berserakan mengotori pemandangan indah tersebut. Di rumah yang penuh ketenangan itulah tinggal seorang perempuan muda bernama Sari yang merupakan menantu di keluarga terpandang tersebut. Sari adalah sosok perempuan yang sangat lembut hatinya dan bertutur kata sopan kepada siapa saja yang ditemuinya setiap hari. Wajahnya selalu dihiasi senyuman tulus, meskipun tangannya kasar karena tidak pernah lelah bekerja mengurus semua keperluan rumah tangga dari pagi hingga malam. Ia menyapu halaman, mencuci pakaian di sumur, dan memastikan tungku dapur selalu menyala terang untuk menyajikan makanan hangat bagi seluruh anggota keluarga tercintanya tanpa mengeluh sedikit pun. Namun di balik senyum lembutnya itu, Sari menyimpan sebuah kesedihan yang dipendamnya dalam diam setiap kali malam tiba menyelimuti desa. Ia lahir dari keluarga petani miskin di seberang bukit yang tidak pernah mengenalkannya pada aksara atau tulisan sama sekali seumur hidupnya. Sari buta huruf dan tidak mampu membaca atau menulis secarik surat pun seperti perempuan lain di lingkungan keluarga suaminya itu. Kekurangannya ini menjadi sebuah bayangan gelap yang selalu mengikutinya kemanapun ia melangkah di dalam rumah besar berdinding kayu jati yang megah ini. Mertua Sari yang bernama Kyai Karto dan Nyai Karto adalah tokoh yang sangat dihormati oleh seluruh penduduk desa Jatiwangi. Mereka berdua sangat menjunjung tinggi pendidikan serta menganggap bahwa kemampuan membaca huruf kuno adalah lambang derajat dan kehormatan keluarga. Bagi mereka memiliki seorang menantu yang tidak mengenal aksara adalah sebuah aib kecil yang selalu berusaha mereka tutupi rapat dari tetangga. Tatapan mata mertuanya seringkali terasa dingin menyusup ke dalam relung hati. Sari membuat perempuan muda itu menundukkan kepala menyembunyikan rasa perih yang teramat sangat menyiksa batinnya. Setiap kali Nyai Karto menerima surat dari kerabat jauh di kota, ia selalu membacanya dengan suara keras di ruang tengah. Sari yang sedang membersihkan meja hanya bisa mendengarkan dengan perasaan kagum sekaligus sedih karena ia tidak mengerti deretan tinta hitam tersebut. "Mengapa kamu hanya berdiri di sana dan tidak segera menuangkan teh hangat untukku?" tegur Nyai Karto dengan nada suara yang meninggi memecah lamunan Sari. Perempuan muda itu segera meminta maaf dengan suara bergetar pelan, lalu bergegas menuju dapur menahan air mata yang hampir menetes membasahi pipinya. Suami Sari sebenarnya sangat menyayangi istrinya, namun ia sering bepergian berdagang keluar desa selama berminggu-minggu, meninggalkan Sari sendirian. Dalam kesendiriannya itu, Sari menghabiskan waktu dengan merawat tanaman di halaman belakang dan membersihkan lumut yang menempel di dinding sumur batu. Ia berharap bahwa dengan bekerja tanpa kenal lelah ia bisa memenangkan hati kedua mertuanya yang sangat menjunjung tinggi status sosial tersebut. Ia menyikat lantai kayu hingga mengkilap menyusun kayu bakar dengan rapi, dan memastikan aroma wangi melati selalu memenuhi setiap sudut ruangan rumah tua yang besar ini. Kyai Karto sering mengadakan pertemuan dengan para tetua desa di beranda depan rumah untuk membahas masalah pertanian dan musim tanam. Mereka sering membuka gulungan kitab kuno yang berisi catatan cuaca serta perhitungan hari baik untuk mulai menebar benih padi di sawah. "Tolong ambilkan kacamata saya di atas meja," baca suruh Kyai Karto kepada Sari yang kebetulan sedang melintas membawa nampan berisi kudapan. Saat Sari menyerahkan kacamata itu, sang mertua bergumam pelan, "Sayang sekali tangan yang cekatan ini tidak bisa digunakan untuk memegang pena menuliskan sejarah keluarga kita." Sindiran halus seperti itu sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Sari,
namun ia tidak pernah membalas atau menunjukkan kemarahan di wajahnya. Ia hanya menunduk hormat dan berjalan mundur kembali ke wilayah kekuasaannya di dapur tungku yang hangat dan penuh dengan jelaga hitam. Bagi Sari, api yang menyala di tungku adalah teman setianya, yang selalu mendengarkan keluh kesahnya tanpa pernah menghakimi kekurangannya yang tidak bisa membaca. Ia berbicara pada nyala api, bercerita tentang harapannya yang sederhana untuk bisa diterima seutuhnya oleh keluarga suaminya. Kelak suatu hari nanti jika waktu mengizinkan, menjelang sore hari ketika matahari mulai turun perlahan di ufuk barat, Sari mengambil sapu lidi dan melangkah ke halaman depan. Debu tanah beterbangan seiring dengan ayunan tangannya yang teratur menyapu daun-daun mangga yang gugur berserakan ditiup angin sore yang bertiup pelan. Tetangga yang lewat sering menyapanya memuji kebersihan rumah Kiai Karto yang selalu tampak asri berkat kerja keras tangan menantunya yang rajin itu. Sari membalas sapaan mereka dengan senyum manis. Meski hatinya menangis, mengingat mertuanya, tidak pernah sekalipun mengucapkan terima kasih atas semua kerja kerasnya selama bertahun-tahun ini. Di malam hari ketika seluruh penghuni rumah sudah masuk ke kamar masing-masing, Sari masih duduk di amben bambu di dapur. Lampu minyak yang temaram menerangi wajahnya yang lelah setelah seharian penuh mengurus pekerjaan rumah yang seolah tidak pernah ada habisnya. Ia mengambil kain kebaya miliknya yang robek, lalu mulai menjahitnya dengan teliti menggunakan sisa benang yang ada di keranjang anyaman bambu kecil. Kemampuan tangannya merangkai jahitan sangatlah rapi, dan kuat membuktikan bahwa ketelitian tidak selalu harus diukur dari kemahiran, membaca kalimat panjang di dalam lembaran kertas putih. Hujan gerimis sering turun di malam hari pada musim-musim tertentu membawa suasana syahdu yang membuat mata terasa berat ingin terpejam. Sari sangat menyukai suara rintik hujan yang jatuh berderai mengenai atap genteng tanah liat, menciptakan melodi alam yang menenangkan jiwa kasarnya. Ia sering merenung sambil menatap tetesan air yang jatuh dari talang kayu, membayangkan ibunya di desa seberang yang mengajarkannya banyak hal tentang kehidupan. Ibunya selalu berkata bahwa perempuan yang baik adalah perempuan yang bisa menjaga kehormatan keluarga dengan ketulusan hati, bukan dengan kesombongan pikiran yang merasa paling pintar. Ajaran sang ibu itulah yang membuat Sari bertahan menghadapi sikap dingin mertuanya yang sering membandingkannya dengan perempuan lain di desa Jatiwangi. Beberapa kali Nyai Karto sengaja mengundang anak perempuan kepala desa yang pandai membaca puisi untuk datang minum teh bersama di sore hari. Sari menyajikan teh bunga melati dengan tangan gemetar mendengar tawa riang mereka, membahas buku sastra yang sama sekali tidak ia pahami isinya. Ia hanya bisa menatap cangkir teh yang kosong, menyadari bahwa dunianya dan dunia mertuanya seolah dipisahkan oleh jurang pemisah yang sangat dalam dan gelap. Meski hatinya perih, Sari selalu berusaha mencari cara lain untuk membuktikan baktinya kepada keluarga besar suaminya yang sangat ia hormati tersebut. Ia memasak makanan tradisional dengan resep rahasia yang ia pelajari dari neneknya menggunakan rempah-rempah pilihan yang ditumbuk halus dengan batu cobek. Sayur lodeh buatannya memiliki aroma yang sangat menggugah selera, membuat siapa saja yang menciumnya pasti akan merasa lapar dan ingin segera makan. Namun tetap saja pujian dari mertuanya tidak pernah terdengar keluar dari bibir mereka, seolah kelezatan makanan itu bukanlah hal yang patut untuk dihargai tinggi. Kiai Karto pernah berkata bahwa seorang perempuan yang tidak mengenal huruf akan membawa kebodohan bagi generasi penerus keluarga mereka di masa depan. Kalimat tajam itu diucapkan ketika mereka sedang makan malam bersama, menembus tepat ke ulu hati Sari yang sedang menuangkan air putih. Tangannya nyaris menjatuhkan kendi tanah liat yang dipegangnya, namun ia buru-buru menyeimbangkan diri, menelan ludah dan menahan isak tangis yang tertahan di tenggorokan. Ia tidak ingin merusak suasana makan malam keluarga, sehingga ia memilih diam 1000 bahasa, membiarkan hatinya berdarah terluka oleh kata-kata pedas mertuanya itu. Setelah malam berlalu dan fajar menyingsing di ufuk timur, Sari kembali terbangun sebelum ayam jantan berkokok memecah keheningan pagi yang dingin. Ia melupakan kesedihan semalam dan memulai kembali tugas rutinnya menimba air dari sumur batu untuk mengisi bak mandi yang sudah kosong. Derit katrol kayu bergema di udara pagi seiring dengan tarikan tangan Sari yang kuat dan terbiasa melakukan pekerjaan berat sejak ia kecil. Embun pagi yang menempel di dedaunan seakan menjadi saksi bisu betapa tangguhnya perempuan muda ini menjalani hidup penuh tekanan dengan kesabaran luar biasa tanpa batas.
Terkadang Sari pergi ke pasar desa yang berjarak cukup jauh dari rumahnya untuk membeli bahan makanan segar dan rempah-rempah keperluan dapur. Di sana ia bertemu dengan banyak pedagang yang ramah menyapanya dan memuji kelembutan budi pekertinya yang sudah terkenal di seluruh penjuru desa. Beberapa pedagang sering membantunya memilih sayuran terbaik, karena mereka tahu bahwa menantu keluarga Kiai Karto ini sangat teliti dalam hal masakan rumah. Kebaikan warga desa menjadi penghiburan tersendiri bagi Sari, memberinya sedikit kekuatan untuk terus melangkah pulang menyusuri jalan setapak yang membelah persawahan hijau. Sesampainya di rumah, suasana kembali tegang karena Nyai Karto sering memeriksa belanjaan Sari dengan tatapan mata menyelidik yang sangat tidak nyaman. "Apakah kamu yakin tidak ditipu oleh pedagang ikan itu?" tanyanya dengan nada curiga sambil membolak-balik ikan segar di atas tampah bambu. Sari menggelengkan kepala pelan sambil menjawab dengan lembut bahwa ikan itu segar dan ia tahu cara membedakannya dari insang yang masih merah. Namun mertuanya hanya mendengus pelan berlalu pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun, membiarkan Sari memunguti ikan-ikan itu dengan perasaan campur aduk tidak karuan. Hari-hari berlalu menjadi bulan dan musim pun silih berganti di desa Jatiwangi yang tenang menyimpan berbagai kisah kehidupan penduduknya dalam diam. Sari perlahan menyadari bahwa meskipun ia tidak bisa membaca huruf di atas kertas, ia memiliki kelebihan lain yang jarang dimiliki orang lain. Matanya sangat jeli mengamati tanda-tanda alam di sekitarnya, yang perlahan berubah setiap kali musim akan berganti membawa pertanda baik maupun pertanda buruk. Ia tahu kapan hujan akan turun dari pergerakan semut hitam yang berbaris rapi, memindahkan telur mereka ke tempat yang jauh lebih tinggi dan aman. Ia juga paham bagaimana arah angin bisa membawa awan mendung atau justru menyingkirkannya jauh dari langit desa Jatiwangi yang sangat luas. Pengetahuan alam ini ia dapatkan secara lisan dari mendiang neneknya yang merupakan seorang tetua adat di desa asalnya jauh di masa lalu. Neneknya sering mengajak Sari kecil duduk di teras rumah menatap langit dan mengajarkan cara membaca bahasa alam yang tidak pernah dituliskan manusia. Sayangnya di rumah keluarga Karto pengetahuan leluhur seperti ini dianggap sebagai tahayul kuno yang tidak ada nilainya dibandingkan dengan kitab-kitab tebal bertuliskan tinta. Karena itulah Sari menyimpan kemampuannya ini rapat-rapat di dalam hati, tidak pernah sekalipun membicarakannya kepada mertuanya yang sangat memuja ilmu tertulis. Ia tidak ingin menambah alasan bagi mereka untuk semakin meremehkan dirinya dan menganggapnya sebagai perempuan kampung yang percaya pada hal-hal konyol. Sari lebih memilih dia mengawasi langit dan pepohonan dengan tatapan matanya yang tajam, memastikan keseimbangan alam tetap terjaga di sekeliling rumah kayunya. Ia tetap menjadi sosok bayangan yang bergerak lincah menyapu halaman, memasak di dapur dan menjaga agar senyum manis tidak pernah hilang dari wajahnya. Menjelang pertengahan tahun, langit di atas desa Jatiwangi mulai terlihat berbeda dari biasanya, memancarkan warna jingga kemerahan saat senja mulai turun. Sari yang sedang mengangkat jemuran pakaian di halaman belakang merasakan udara yang berhembus menyentuh kulitnya terasa lebih panas dan kering dari biasanya. Ia memandang ke arah pepohonan jati di ujung desa dan melihat daun-daunnya mulai berguguran secara tidak wajar padahal belum waktunya musim kemarau. Firasat buruk mulai merayap pelan menyelimuti hati Sari, membisikkan bahwa ada sesuatu yang besar dan menakutkan akan segera melanda desa tempat tinggal mereka. Ia mempercepat langkahnya membawa tumpukan pakaian bersih ke dalam rumah, sambil terus memikirkan tanda-tanda alam yang baru saja ia lihat sendirian. Di ruang tengah, Kiai Karto sedang asyik membolak-balik halaman kitab kunonya menghitung penanggalan bintang dengan wajah serius, tidak menyadari perubahan udara sekitar. Sari ingin sekali menyapa dan memberitahu mertuanya tentang daun jati yang berguguran lebih awal, namun ia mengurungkan niatnya karena takut akan dimarahi. Ia hanya menaruh keranjang pakaian di sudut ruangan, menunduk hormat lalu segera menghilang ke arah dapur, tempat di mana ia merasa jauh lebih aman. Di dapur, tungku apinya menyala lebih terang dari biasanya, seakan merasakan kecemasan yang sedang berkecamuk di dalam dada perempuan muda tersebut. Sari duduk, terdiam memeluk kedua lututnya memikirkan masa depan desa Jatiwangi. Jika firasat buruk yang ia rasakan itu benar-benar menjadi sebuah kenyataan. Ia merindukan suaminya yang masih berada jauh di tanah seberang, berharap ada bahu untuk bersandar membagi ketakutan yang mulai menghantui pikiran tenangnya. Suara jangkrik malam mulai terdengar bersahutan menyanyikan lagu kesepian yang mengiringi langkah.
Sari menata peralatan masak ke tempat semula dengan gerakan perlahan. Malam semakin larut menyelimuti atap genteng memudar desa Jatiwangi membawa keheningan panjang yang mengantarkan seluruh penduduknya masuk ke dalam alam mimpi. Sari akhirnya beranjak menuju bilik kamarnya yang kecil membaringkan tubuh lelahnya di atas kasur tipis yang terasa dingin menyentuh permukaan kulit. Ia memejamkan mata perlahan berharap esok hari matahari akan terbit membawa harapan baru dan melembutkan hati mertuanya yang selama ini membeku. Doa-doa tulus terucap. Tanpa suara dari bibirnya memohon perlindungan bagi keluarga yang sangat ia cintai sebelum akhirnya, ia jatuh tertidur sangat pulas. Beberapa hari setelah pertanda alam itu muncul suasana di rumah keluarga Kiai Karto tiba-tiba menjadi sangat sibuk dan penuh persiapan menyambut tamu. Nyai Karto memerintahkan Sari untuk membersihkan kamar tamu di sayap kanan rumah dengan sangat teliti karena seorang kerabat jauh akan segera datang. Pemuda itu bernama Ratno yang dikenal di kalangan keluarga besar sebagai pemuda cerdas yang telah menempuh pendidikan tinggi di pusat kota keraton. Ratno sangat mahir membaca berbagai macam kitab kuno dan tulisan sastra yang membuat Kiai Karto sangat membanggakannya di hadapan semua tetangga desa. Menjelang siang hari sebuah kereta kuda berhenti di depan halaman rumah, membawa pemuda berpakaian rapi dengan tumpukan buku tebal di tangannya. Ratno melangkah turun dengan senyum bangga menyapa Kiai Karto dan Nyai Karto yang menyambutnya di depan pintu kayu jati dengan wajah berseri-seri. Sari hanya berdiri menunduk di sudut ruangan membawa nampan berisi minuman penyegar tenggorokan menunggu perintah dari mertuanya untuk menyajikan teh hangat tersebut. Silakan duduk nak, Ratno, perjalanannya pasti sangat melelahkan, ucap Nyai Karto dengan suara lembut yang sangat jarang didengar oleh Sari selama ini. Setelah beristirahat sejenak, Ratno langsung membuka salah satu gulungan kitab yang dibawanya lalu mulai membacakan syair kuno dengan suara yang lantang. Kiai Karto mendengarkan dengan penuh kekaguman sambil menganggukkan kepalanya berulang kali memuji kecerdasan kerabat jauhnya yang sangat luar biasa hebatnya itu. Lihatlah betapa indahnya ilmu pengetahuan yang tertulis ini, kata Kiai Karto sambil melirik tajam ke arah Sari yang sedang membersihkan meja kayu. Tidak seperti orang bodoh yang hanya bisa mengandalkan otot tanpa memiliki pikiran cerdas untuk memahami kebesaran dunia melalui aksara luhur warisan para leluhur. Hati Sari terasa teriris mendengar sindiran tajam mertuanya yang sengaja diucapkan di hadapan tamu terhormat yang baru saja tiba di rumah itu. Ratno menoleh ke arah Sari dengan tatapan meremehkan, lalu tersenyum sinis melihat kebaya sederhana yang dikenakan oleh menantu perempuan keluarga Karto tersebut. Apakah dia pembantu baru di rumah ini? Paman, tanya Ratno dengan nada suara yang sengaja ditinggikan, agar semua orang di ruangan itu mendengarnya. Nyai Karto tertawa pelan dan menjawab bahwa dia adalah istri anak laki-lakinya yang sayangnya tidak pernah mengenal bangku sekolah, apalagi membaca huruf kuno. Sari menundukkan kepalanya semakin dalam menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk matanya, agar tidak jatuh membasahi lantai kayu jati. Ia dengan cepat membereskan cangkir-cangkir kosong di atas meja, lalu bergegas undur diri menuju dapur tempat pelariannya yang paling aman dari cemoohan. Di sana ia duduk bersandar pada dinding bambu memejamkan mata dan menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dalam dadanya yang sesak. Bau asap kayu bakar dari tungku sedikit mengobati perasaannya yang hancur berkeping-keping akibat kata-kata menyakitkan yang terus saja dilontarkan tanpa belas kasihan. Sementara itu, firasat buruk Sari tentang perubahan alam ternyata mulai menjadi sebuah kenyataan pahit yang perlahan mencekik kehidupan di desa Jatiwangi. Musim kemarau datang jauh lebih cepat dari jadwal biasanya, membawa udara panas yang memanggang tanah persawahan hingga retak-retak dalam waktu singkat. Angin yang bertiup tidak lagi membawa hawa sejuk, melainkan debu kering yang menyumbat pernapasan dan membuat mata terasa perih setiap kali terbuka. Sumur-sumur di halaman rumah penduduk mulai menyusut airnya, membuat warga desa harus menimba lebih dalam untuk mendapatkan beberapa tetes air bersih. Kabar tentang kekeringan ini menyebar dengan sangat cepat dari satu mulut ke mulut lain melintasi batas-batas pagar bambu di seluruh penjuru desa. Para petani berkumpul di balai desa mengeluhkan nasib tanaman padi mereka yang mulai menguning mati karena kekurangan pasokan air dari saluran irigasi. Beberapa warga bahkan melaporkan bahwa sumber mata air di kaki bukit yang biasanya mengalir deras kini hanya menyisakan lumpur kental yang bau.
Kegelisahan mulai melanda setiap rumah tangga karena persediaan makanan dan air minum di lumbung mereka perlahan semakin menipis seiring berjalannya waktu. Di tengah kepanikan warga desa Jatiwangi tersebut, Kiai Karto mencoba menenangkan suasana dengan mengandalkan kepintaran Ratno yang dianggap serba tahu segalanya. Ia meminta pemuda cerdik itu untuk mencari jalan keluar dari masalah kekeringan ini dengan membaca petunjuk dari kitab-kitab kuno yang dibawanya. Ratno dengan sombong menyanggupi permintaan pamannya itu dan berjanji akan menemukan mantra pemanggil hujan yang tertulis di dalam lembaran sejarah masa lalu. Setiap malam ia menyalakan lampu minyak terang, benderang membolak-balik halaman buku tebalnya dengan ekspresi wajah serius, seolah sedang menyelamatkan seluruh dunia. Pagi harinya Ratno memerintahkan para petani untuk melakukan berbagai macam ritual rumit yang menurutnya tertulis dengan sangat jelas di dalam kitab sucinya. Ia menyuruh mereka membakar kemenyan di 4 sudut desa, mengorbankan ayam berbulu hitam, dan menanam sesajen di tengah sawah yang sudah mengering. Warga desa yang putus asa menurut saja pada perintah pemuda kota itu, meskipun hati mereka merasa ragu dengan keampuhan cara tersebut. Mereka bekerja di bawah terik matahari yang menyengat membuang sisa tenaga yang ada demi secercah harapan palsu yang dijanjikan oleh sang cendekiawan muda. Sari mengamati semua kejadian itu dari balik jendela dapur dengan perasaan sedih yang mendalam karena ia tahu alam tidak bisa dipaksa. Ia melihat burung-burung liar terbang menjauh dari arah gunung, menandakan bahwa awan hujan masih sangat jauh dan belum ingin mampir ke desanya. Ratno berdiri di tengah halaman dengan bangga merapal mantra panjang dalam bahasa kuno yang sama sekali tidak dimengerti oleh penduduk desa Jatiwangi. Namun langit tetap saja berwarna biru bersih tanpa ada satupun awan putih yang menggantung menghalangi sengatan matahari yang membakar ubun-ubun mereka. Ketika usahanya belum membuahkan hasil, Ratno justru menyalahkan warga desa yang menurutnya kurang tulus dalam melaksanakan ritual rumit yang ia perintahkan. Ia berjalan memasuki rumah dan melihat Sari sedang menimba air sumur yang tinggal sedikit dengan susah payah menggunakan tali tambang yang berat. "Kenapa kamu lambat sekali perempuan bodoh?" bentak Ratno dengan marah, menyuruh Sari segera menyiapkan air mandi untuknya, karena ia merasa sangat gerah. Sari hanya mengangguk pelan mengabaikan rasa lelah di lengannya, demi menghindari pertengkaran yang tidak berguna dengan kerabat mertuanya yang sangat pemarah tersebut. Nyai Karto yang melihat kejadian itu dari beranda depan tidak berusaha membela menantunya sama sekali, malah ikut menambahkan komentar yang menyakitkan. Biarkan saja dia bekerja keras agar tubuh kasarnya itu berguna, karena otaknya kosong tidak berisi ilmu pengetahuan sedikit pun, ucap sang mertua. Kata-kata itu meluncur dengan mudah dari bibir Nyai Karto, menambah beban penderitaan di pundak Sari yang sudah semakin berat menanggung kesedihan hidup. Ia segera mengangkat ember berisi air keruh itu, menuju kamar mandi belakang berusaha menulikan telinganya dari tawa, mengejek 2 orang terpelajar tersebut. Malam hari pun tiba membawa udara panas yang masih terperangkap di dalam rumah kayu, membuat tidur menjadi hal yang sangat sulit dilakukan. Sari duduk di sudut dapur yang gelap menangis tertahan memeluk lututnya meratapi nasib buruk yang terus-menerus menimpanya tanpa ada henti. Ia teringat suaminya yang masih jauh merindukan dekapan hangat yang bisa melindunginya dari kerasnya sikap keluarga mertua yang terlalu mendewakan kecerdasan pikiran. Air matanya menetes jatuh ke lantai tanah. Liat bercampur dengan debu kemarau menyimbolkan keputusasaan yang merayap diam-diam di dalam hati perempuan malang itu. Di tengah isak tangisnya yang lirih terdengar suara langkah kaki yang diseret perlahan mendekati posisi Sari yang sedang bersembunyi di kegelapan dapur. Seorang perempuan tua muncul dari balik tirai bambu membawa sebuah pelita kecil yang menyinari wajah keriputnya yang dipenuhi garis-garis pengalaman hidup. Ia adalah Mbok Mina, seorang pembantu setia yang sudah mengabdi di rumah keluarga Karto sejak suaminya masih sangat kecil dan belum bisa berjalan. Mbok Mina menatap Sari dengan pandangan penuh kelembutan lalu duduk di samping menantu majikannya itu menepuk pundaknya dengan sangat pelan dan sabar. Sari segera menyeka air matanya dengan ujung lengan kebaya, merasa malu karena ketahuan sedang menangis meratapi nasibnya oleh pembantu tua tersebut. "Jangan ditahan, Duk, biarkan air matamu mengalir membersihkan luka di hatimu yang terlalu sering dipandang sebelah mata," bisik Mbok Minah dengan suaranya yang parau. Sentuhan hangat dari tangan keriput itu membuat pertahanan Sari runtuh sepenuhnya, membiarkan tangisannya pecah dalam pelukan perempuan tua yang sangat pengertian itu.
Mbok Minah membelai rambut Sari membiarkan perempuan muda itu mengeluarkan semua penderitaan yang telah ia tahan sendirian selama berbulan-bulan di rumah ini. Setelah tangisan Sari mulai mereda dan napasnya kembali teratur, Mbok Minah menatap langsung ke dalam bola mata perempuan muda yang memerah itu. Duk, ingatlah baik-baik bahwa kebijaksanaan sejati tidak selalu tertulis di atas kertas, tetapi terukir dalam di hati yang bersih dan menyatu dengan alam. Kalimat penasihat itu meluncur dengan sangat jelas dan tegas menembus keraguan yang selama ini membelenggu pikiran Sari tentang kemampuannya yang buta huruf. Mbok Minah tersenyum tipis meyakinkan Sari bahwa ilmu warisan leluhur yang diajarkan neneknya jauh lebih berharga daripada hafalan kitab yang kosong makna. Nasihat singkat namun syarat makna dari Mbok Minah bagaikan setetes embun di tengah gurun pasir yang tandus menghidupkan kembali semangat hidup Sari. Perempuan muda itu terdiam meresapi setiap kata yang diucapkan pembantu tua tersebut mengingat kembali pelajaran tentang alam yang pernah ia terima dahulu. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu merendahkan dirinya sendiri hanya karena tidak bisa membaca huruf-huruf aneh yang dibanggakan oleh mertua dan kerabatnya. Perasaan rendah diri itu perlahan menguap digantikan oleh sebuah keyakinan baru yang menyala hangat di dalam lubuk hatinya yang paling dalam sekarang. Mbok Minah bangkit berdiri secara perlahan membetulkan letak kain jariknya lalu memegang bahu Sari sekali lagi, sebelum melangkah pergi meninggalkan dapur gelap. Jangan biarkan kesombongan mereka mematikan cahaya yang ada di dalam dirimu, karena sebentar lagi desa ini akan sangat membutuhkan bantuanmu, ucapnya pelan. Perempuan tua itu berjalan menjauh membawa pelitanya menghilang di balik lorong rumah, meninggalkan Sari yang kini duduk tegak dengan tatapan mata bercahaya terang. Hati Sari kini terasa jauh lebih tenang dan damai, siap menghadapi apapun yang akan terjadi esok hari di bawah langit kemarau. Keesokan harinya matahari bersinar jauh lebih terik membakar ladang-ladang desa Jatiwangi tanpa ampun, membuat tanaman padi benar-benar mengering menjadi jerami mati. Penduduk desa semakin putus asa melihat sumber air terakhir di sumur desa perlahan berubah menjadi lumpur koklat yang tidak bisa lagi diminum. Ratno kembali berdiri di depan warga mencoba meyakinkan mereka bahwa doanya akan segera terjawab, asalkan mereka mau menambah jumlah sesajen di balai desa. Namun kali ini, wajah para petani terlihat sangat kelelahan dan penuh dengan keraguan yang tidak bisa lagi disembunyikan dari pandangan mata pemuda tersebut. Beberapa warga mulai berani menyuarakan protes mereka mengeluhkan rasa lapar dan haus yang mendera keluarga mereka akibat mengikuti petunjuk yang tidak masuk akal. Kami sudah menyerahkan ayam terakhir kami tetapi langit tetap saja kering kerontang tanpa air, teriak seorang petani tua dengan suara serak menahan amarah. Ratno merasa harga dirinya terinjak mendengar protes tersebut, lalu memarahi para petani itu, menuduh mereka memiliki dosa besar, sehingga dewa menghukum desa mereka. Pertengkaran mulut pun tidak dapat dihindari memecah belah kerukunan warga desa Jatiwangi yang biasanya selalu hidup damai berdampingan satu sama lain. Kiai Karto yang melihat kekacauan itu dari kejauhan merasa sangat malu karena kerabat kebanggaannya ternyata tidak mampu memberikan solusi yang nyata bagi desa. Ia memanggil Ratno untuk masuk ke dalam rumah memintanya mencari ayat lain di dalam kitab tebalnya yang mungkin terlewatkan secara tidak sengaja. Pemuda itu menggerutu kesal membuka buku-bukunya dengan kasar melempar beberapa lembaran kertas ke lantai, karena merasa sangat frustrasi dengan kegagalannya sendiri. Nyai Karto hanya bisa duduk terdiam, sambil mengipasi wajahnya yang berkeringat, cemas memikirkan nama baik keluarganya yang mulai tercoreng di hadapan tetangga. Sementara di halaman belakang Sari berdiri dengan tenang mengamati pusaran angin kecil yang membawa debu tanah berputar-putar di dekat batang pohon mangga. Ia juga memperhatikan sekelompok semut rangrang yang mulai berpindah sarang ke tempat yang paling rendah menandakan perubahan tekanan udara yang sangat ekstrem. Pengetahuan leluhur yang terpendam di dalam benaknya perlahan mulai menyusun sebuah pola pertanda alam yang sangat jelas memberitahunya kapan air akan turun. Ia tahu persis bahwa doa pemanggil hujan tidak membutuhkan darah atau sesajen mahal, melainkan hati yang tulus menyatu dengan napas ibu pertiwi. Dengan langkah yang mantap, Sari berjalan menuju kamarnya, mengambil sebuah tempayan kecil peninggalan neneknya yang terbuat dari tanah liat berwarna kemerahan. Tempayan itu selalu ia jaga kebersihannya, meskipun tidak pernah digunakan karena menyimpan nilai sejarah masa lalunya yang sangat berharga dan penuh kenangan.
Ia mengisi tempayan itu dengan sisa air jernih terakhir yang ia simpan dengan hati-hati membulatkan tekad untuk menyelamatkan desa dari bencana kekeringan parah. Nasihat Mbok Minah. Semalam terus terngiang di telinganya memberikan keberanian luar biasa bagi perempuan buta huruf ini untuk melangkah maju membela kebenaran alam. Sari mencuci wajahnya membersihkan sisa debu kemarau, lalu merapikan rambutnya dan mengikatnya dengan selembar kain batik usang yang sangat sederhana namun rapi. Ia menarik napas dalam-dalam membiarkan udara kering memenuhi paru-parunya, lalu menghembuskannya perlahan untuk menenangkan debar jantung yang berdetak sedikit lebih kencang dari biasanya. Ia berjalan keluar dari kamarnya membawa tempayan tanah liat itu. Dengan kedua tangan memancarkan aura ketenangan yang sangat berbeda dari penampilan biasanya. Ia siap menghadapi mertuanya kerabat sombong itu, dan seluruh penduduk desa untuk membuktikan bahwa kearifan sejati tidak membutuhkan tinta dan kertas. Di ruang tengah perdebatan antara Kiai Karto dan Ratno masih berlangsung sengit membicarakan strategi apa lagi yang harus dilakukan untuk menipu warga desa. Mereka terlalu sibuk dengan ego dan kesombongan masing-masing hingga tidak menyadari kehadiran Sari yang melangkah pasti melintasi ruangan tersebut menuju pintu depan. Nyai Karto sempat melirik ke arah menantunya itu hendak menegurnya. Namun entah mengapa kata-kata makian itu tertahan di kerongkongannya saat melihat wajah Sari. Ada ketegasan yang belum pernah ia lihat sebelumnya pada diri perempuan desa yang selama ini selalu menunduk patuh menerima segala hinaan mereka. Keadaan desa Jatiwangi semakin memburuk ketika matahari bersinar jauh lebih terik dari hari-hari sebelumnya membakar daratan. Tanah persawahan yang dulunya subur kini terbelah membentuk retakan panjang yang menganga lebar, seolah kehausan meminta air. Pepohonan bambu di pinggir desa tampak merunduk layu dengan daun-daun menguning yang berguguran ditiup angin panas menyengat. Debu beterbangan menutupi atap rumah warga membuat pernapasan menjadi sesak dan menambah penderitaan yang tak kunjung usai. Keheningan desa yang biasanya damai kini tergantikan oleh rintihan penduduk yang mulai kehabisan persediaan air minum mereka. Di serambi depan rumah keluarga Karto, pemuda bernama Ratno tampak semakin gelisah membolak-balik halaman kitab kunonya. Keringat sebesar biji jagung mengucur deras dari dahi pemuda kota itu membasahi pakaian suteranya yang mahal harganya. Ia terus berkomat-kamit merapal berbagai mantra baru yang ia temukan dari tulisan kuno dengan suara bergetar panik. Kesombongannya perlahan runtuh digantikan oleh ketakutan yang mendalam, karena alam sama sekali tidak merespon bacaan panjangnya itu. Penduduk desa yang berkumpul di halaman mulai menatapnya dengan tatapan penuh kecurigaan dan rasa tidak percaya lagi. Berusaha menutupi kepanikannya, Ratno kembali berdiri dan memberi perintah baru kepada para petani yang sudah kelelahan itu. Kalian harus mencari kembang 7 rupa di puncak bukit berbatuan sana sebelum matahari terbenam sore ini, teriaknya. Warga desa saling berpandangan dengan wajah pucat pasi karena bukit itu sangat jauh dan medannya amat terjal. Tenaga mereka sudah terkuras habis oleh kelaparan dan kehausan selama berminggu-minggu, sehingga perintah itu terdengar sangat mustahil. Tidak ada satupun warga yang beranjak dari tempat duduknya membuat suasana di halaman menjadi sangat tegang. Seorang laki-laki parubaya yang merupakan tetua petani akhirnya melangkah maju mewakili kekecewaan seluruh penduduk desa Jatiwangi. Kami sudah menuruti semua perintah tertulismu, anak muda. Namun setetes air pun tidak jatuh dari langit, keluhnya. Perkataan tetua petani itu diiringi anggukan setuju dari puluhan warga lain yang merasa telah ditipu mentah-mentah. Ratno wajahnya memerah menahan amarah bercampur malu, karena otoritas keilmuannya ditentang oleh orang-orang yang ia anggap bodoh. Ia menunjuk wajah petani itu, dan menyalahkan ketidaksucian hati mereka sebagai penyebab gagalnya ritual pemanggil hujan tersebut. Kiai Karto merasa nama baik keluarganya ikut terancam akibat perdebatan sengit yang terjadi di halaman rumahnya itu. Ia bergegas keluar menyela pertengkaran dan mencoba menenangkan warga desa yang mulai berteriak marah menuntut keadilan segera. Harap bersabar saudara-saudara sekalian, karena ilmu tingkat tinggi memang membutuhkan waktu untuk menunjukkan hasil nyata, ucapnya bergetar. Namun kata-kata sang mertua tidak lagi memiliki pengaruh magis seperti biasanya di telinga para penduduk yang kelaparan. Mereka mulai berbalik arah berniat meninggalkan halaman rumah itu dengan perasaan kecewa yang teramat sangat mendalam. Nyai Karto yang berdiri di ambang pintu merasa sangat panik melihat wibawa keluarganya hancur di depan mata.
Dasar orang-orang desa tidak tahu diuntung sudah dibantu malah berbalik menyalahkan orang yang berilmu tinggi, gerutunya kasar. Suara omelan Nyai Karto itu sengaja dikeraskan agar terdengar oleh beberapa perempuan desa yang masih tersisa di sana. Tentu saja hal itu justru menyulut kebencian baru di hati tetangga yang selama ini selalu menghormati mereka. Keadaan di luar rumah menjadi sangat kacau balau, dipenuhi suara perdebatan yang saling bersahutan memecah keheningan desa. Sementara itu di sudut dapur yang sepi, Sari berdiri mematung memperhatikan seluruh keributan dari balik tirai bambu. Matanya yang tajam tidak tertuju pada pertengkaran manusia melainkan menatap jauh ke arah ranting pohon beringin tua. Ia melihat daun-daun beringin itu berguguran dengan pola melingkar, bukan jatuh berserakan mengikuti arah angin biasa. Bagi orang yang hanya membaca buku, kejadian itu tampak seperti guguran daun kering kemarau pada umumnya saja. Namun bagi Sari yang memahami bahasa alam itu, adalah pesan rahasia bahwa awan hujan sebenarnya sudah dekat. Ia juga mengamati barisan panjang semut hitam besar yang merayap cepat naik ke tiang penyangga rumah kayu. Mereka membawa telur-telur putih kecil di punggung menuju tempat yang lebih tinggi di bawah atap genteng tanah. Alam tidak pernah berbohong tentang rahasianya kepada manusia yang mau membuka hati untuk melihat tanda-tanda kebesaran tersebut. Angin timur yang biasanya panas kini mulai membawa aroma tanah basah yang sangat tipis dari kejauhan sana. Sari memejamkan mata merasakan pergerakan udara itu menyentuh permukaan kulit. Wajahnya memberikan keyakinan utuh di dalam dada. Ingatan Sari melayang kembali ke masa kecilnya, saat ia duduk di pangkuan mendiang neneknya di teras rumah. Suara parau sang nenek mengalun lembut menyanyikan tembang kuno tanpa teks yang diwariskan secara lisan turun-temurun. Tembang itu bukan sekadar deretan kata, melainkan sebuah doa tulus yang menyatukan getaran jiwa manusia dengan bumi. Neneknya selalu berpesan bahwa bumi layaknya seorang ibu yang akan menangis jika anaknya bernyanyi dengan penuh cinta. Kenangan indah itu membuat hati Sari menjadi sangat mantap untuk melangkah keluar mengambil alih keadaan yang kacau. Tanpa ragu lagi Sari berjalan menuju sudut ruang penyimpanan mengambil sebuah tempayan pusaka peninggalan keluarga leluhurnya dahulu. Tempayan tanah liat itu masih berisi sedikit air jernih yang ia simpan dengan sangat hati-hati selama kemarau. Ia membasuh wajahnya dengan beberapa tetes air tersebut untuk menyucikan diri sebelum melakukan tugas suci memanggil awan. Sensasi dingin air menyentuh kulitnya memberikan kekuatan magis yang menenangkan setiap aliran darah di dalam tubuh mungilnya. Ia memegang tempayan itu erat-erat dengan kedua tangannya membulatkan tekad untuk menyelamatkan desa beserta seluruh penduduk Malang. Sebelum keluar menemui warga desa, Sari merapikan pakaian kebaya lusuhnya agar terlihat sopan di hadapan orang banyak. Ia menyanggul rambut hitam panjangnya dengan rapi menyematkan sebuah tusuk konde kayu sederhana pemberian suaminya tercinta dahulu. Tidak ada perhiasan emas atau perak yang melekat di tubuhnya, hanya kesederhanaan murni yang memancarkan pesona kearifan. Ia menarik napas panjang membersihkan segala keraguan dan rasa takut yang selama ini selalu mengurung kebebasan jiwanya. Kini menantu buta huruf itu siap membuktikan bahwa ilmu kehidupan sejati tidak pernah bisa diukur dengan tulisan. Saat Sari melangkah keluar dari dapur, suasana di dalam rumah besar itu sedang dipenuhi oleh aura kepanikan. Ratno berjalan mondar-mandir menendang kursi kayu jati karena merasa sangat marah bercampur frustrasi akan kegagalan ilmunya sendiri. Pemuda sombong itu secara tidak sengaja menabrak bahu Sari yang sedang berjalan tenang membawa tempayan tanah liat. "Menyingkir dari jalanku, perempuan bodoh, apakah kamu tidak melihat aku sedang pusing memikirkan nasib desa ini?" bentaknya. Sari sama sekali tidak gentar menghadapi kemarahan kerabat mertuanya itu, melainkan menatapnya balik dengan sorot mata yang teduh. Tatapan mata Sari yang begitu tenang membuat Ratno terdiam sejenak, merasa aneh dengan perubahan sikap perempuan tersebut. Biasanya menantu keluarga Karto itu akan langsung menunduk ketakutan dan meminta maaf berkali-kali jika dibentak seperti tadi. Namun kali ini Sari hanya menggeser tubuhnya sedikit membiarkan pemuda itu berlalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia melanjutkan langkah kakinya menuju pintu depan melewati ruang tamu yang berserakan dengan gulungan kertas kitab kuno. Kesombongan yang tertulis di atas kertas itu sebentar lagi akan bertekuk lutut di bawah kelembutan suara alam. Udara panas langsung menyergap tubuh Sari. Seketika setelah ia melangkahkan kaki keluar dari ambang pintu kayu jati,
Sinar matahari menyilaukan mata membakar debu tanah yang berterbangan tertiup angin kencang di tengah halaman luas desa. Namun anehnya di tengah cuaca yang sangat terik itu, Sari merasakan hembusan angin sejuk yang sangat rahasia. Angin kecil itu membelai lembut ujung rambutnya, seolah memberikan salam penyambutan dari penguasa alam semesta tak terlihat. Ia tersenyum tipis merasakan dukungan bumi yang mengalir masuk melalui telapak kakinya yang tidak mengenakan alas kaki. Kehadiran Sari di ambang pintu segera menarik perhatian warga desa yang masih berkerumun penuh amarah di halaman. Suara perdebatan perlahan mereda digantikan oleh bisik-bisik keheranan, melihat menantu pendiam itu keluar membawa tempayan air suci. Mengapa perempuan buta huruf itu berani keluar mencampuri urusan penting orang-orang tua? Tanya seorang ibu tetangga kebingungan. Warga desa tahu persis bahwa Sari tidak pernah diizinkan berbicara di depan umum oleh mertuanya yang keras. Namun langkah kaki perempuan itu terlihat begitu pasti tanpa ada keraguan sedikitpun menyiratkan sebuah keberanian yang luar biasa. Sari terus berjalan pelan menuju bagian paling tengah dari halaman berdebu itu mengabaikan semua tatapan mata tajam. Setiap langkah kakinya menyentuh permukaan tanah yang retak mengantarkan pesan kerinduan bumi akan datangnya tetesan air hujan. Ia berdiri tepat di titik pusat di mana bayangan tubuhnya tegak lurus ke bawah karena matahari tepat di atas. Ia memejamkan mata sejenak membiarkan keheningan menguasai seluruh penjuru halaman desa yang tadinya sangat berisik dan riuh. Seluruh penduduk desa menahan napas mereka menanti apa yang akan dilakukan oleh menantu yang sering diremehkan tersebut. Kiai Karto yang baru menyadari kehadiran Sari di tengah halaman segera berteriak marah dengan wajah memerah padam. "Apa yang kamu lakukan di sana perempuan bodoh, cepat kembali ke dapur, dan jangan membuat kami malu," teriaknya. Ia melangkah tergesa-gesa berniat menarik tangan Sari secara paksa, agar menantunya itu menjauh dari pandangan para tetangga. Bagi Kiai Karto tindakan Sari adalah sebuah pelanggaran besar terhadap aturan keluarga yang menjunjung tinggi kehormatan cendekiawan. Ia tidak sudi melihat perempuan tak berpendidikan itu ikut campur dalam urusan ritual adat yang sangat sakral ini. Namun sebelum tangan Kiai Karto menyentuh bahunya, Sari memutar tubuh dan menatap lurus ke mata mertuanya itu. "Maafkan kelancangan saya Bapak Mertua, tetapi alam tidak pernah membaca kitab untuk mengetahui kapan harus menurunkan hujannya," ucap Sari lembut. Suaranya tidak keras, namun bergema sangat jelas menembus kesunyian halaman membuat langkah Kiai Karto terhenti secara mendadak. Ia terkejut mendengar keberanian menantunya berbicara dengan kalimat yang begitu dalam dan penuh dengan makna filosofis tinggi. Warga desa yang mendengar ucapan Sari, ikut terdiam meresapi kebenaran sederhana yang terlontar dari bibir perempuan itu. Nyai Karto menyusul suaminya ke halaman dengan wajah murka melihat menantunya berani membantah perintah di depan umum. "Jangan berlagak pintar, kamu hanya pembantu di rumah ini, yang bahkan tidak tahu huruf pertama abjad kuno," bentaknya kasar. Ia mengulurkan tangan mencengkeram lengan kebaya. Sari mencoba menyeret perempuan mungil itu menjauh dari kerumunan warga desa. Namun Sari menahan tubuhnya tetap tegak berdiri, seperti sebuah pohon beringin tua yang akarnya menancap kuat ke bumi. Tarikan kasar Nyai Karto sama sekali tidak mampu menggoyahkan pijakan kaki menantunya yang sudah menyatu dengan alam. Ratno yang merasa tersaingi ikut berjalan mendekat dan tertawa meremehkan memandang tempayan usang di tangan menantu itu. "Apakah kamu mau memanggil hujan dengan kendi kotor itu? Sementara mantra suciku saja tidak dihiraukan oleh dewa," ejeknya sombong. Tawa pemuda kota itu memecah ketegangan, namun tidak ada satupun warga desa yang ikut tertawa bersamanya kali ini. Mereka mulai muak dengan kesombongan pemuda yang telah menipu mereka dengan ritual-ritual palsu yang sangat melelahkan tubuh. Sari menoleh ke arah Ratno memandangnya dengan perasaan iba yang tulus tanpa ada rasa dendam sedikit pun tersisa. Aksara memang sangat berguna untuk mencatat masa lalu Tuan Ratno, namun hanya hati yang bisa merasakan masa depan, jawab Sari. "Hujan tidak datang karena diperintah oleh kepandaian akal manusia, melainkan ia turun karena dipanggil oleh tangisan bumi yang kehausan." Perkataan Sari bagaikan tamparan keras tak berwujud yang menghantam wajah sombong pemuda berpendidikan tinggi dari pusat kota tersebut. Ratno terdiam 1000 bahasa tidak mampu menemukan satupun kalimat dari dalam kitab tebalnya untuk membalas argumen itu.
Kebijaksanaan perempuan desa yang buta huruf itu ternyata jauh melampaui semua teori yang pernah dipelajarinya bertahun-tahun lamanya. Dari balik tiang kayu beranda rumah Mbok Minah berdiri memperhatikan kejadian bersejarah itu dengan senyum bangga mengembang. Nduk, teruslah melangkah karena suara hatimu adalah bahasa alam yang paling suci dan tidak akan pernah berdusta, bisiknya pelan. Meskipun suara pembantu tua itu sangat pelan, entah mengapa kalimat dukungannya bisa terdengar jelas di telinga batin Sari. Hal itu memberikan dorongan semangat yang luar biasa menghapus sisa keraguan terakhir yang masih bersembunyi di sudut hatinya. Ia tahu bahwa inilah saat yang tepat untuk membuktikan warisan luhur neneknya kepada seluruh penduduk desa Jatiwangi. Sari perlahan melepaskan cengkeraman tangan mertuanya dengan lembut, namun tegas memberi isyarat agar mereka mundur beberapa langkah. Ia kembali menghadap ke arah kiblat angin, mengangkat tempayan pusaka itu, sejajar dengan dadanya yang berdetak sangat tenang. Jari jemarinya yang kasar karena terbiasa bekerja keras kini membelai permukaan tanah liat tempayan dengan penuh kasih sayang seorang ibu. Ia menundukkan kepala, memejamkan mata rapat-rapat, memutus semua hubungan dengan keramaian dunia manusia di sekelilingnya saat itu juga. Seluruh kesadarannya kini sepenuhnya terhubung dengan getaran bumi menanti saat yang tepat untuk melantunkan tembang suci tersebut. Suasana di halaman rumah besar itu mendadak berubah menjadi sangat sunyi senyap seperti kuburan di tengah malam. Tidak ada lagi suara gemerisik daun atau kepakan sayap burung, seolah seluruh alam semesta ikut menahan napas panjangnya. Cahaya matahari menyengat mencapai titik panas puncaknya, membuat pandangan mata mengabur karena uap panas yang menguap dari daratan. Penduduk desa berdiri terpaku mengelilingi Sari, menanti keajaiban besar yang belum pernah mereka saksikan seumur hidup mereka sebelumnya. Waktu seakan berhenti berdetak, memberikan ruang abadi bagi sang menantu Hien Lan untuk menyenandungkan doa keselamatan desanya. Di tengah keheningan magis yang mencekam itu, bibir Sari mulai terbuka perlahan, mengeluarkan desahan napas yang sangat panjang. Hatinya telah menyatu sempurna dengan keluhan tanah yang retak dan rintihan pepohonan mati yang sangat merindukan tetesan air. Ia tidak sedang merapal mantra atau memerintah awan seperti yang dilakukan oleh cendekiawan sombong berkali-kali tanpa hasil itu. Sari sedang memeluk rasa sakit Allah, membiarkan dirinya menjadi jembatan antara penderitaan bumi dan belas kasih langit biru. Persiapan spiritualnya telah paripurna, siap menggemakan tembang kuno pemanggil hujan, yang selama ini tersembunyi rapi dalam ingatannya. Segala keraguan yang awalnya menyelimuti hati warga kini perlahan luntur melihat kehusyukan yang terpancar dari wajah perempuan muda itu. Bahkan Kiai Karto dan istrinya yang tadi sangat marah kini terdiam kaku, tidak mampu lagi mengucapkan sepatah kata celaan. Mereka semua seolah tersihir oleh ketenangan luar biasa yang memancar dari sosok menantu yang selama ini mereka anggap remeh. Udara kemarau yang menyiksa terasa bersiap menyambut sebuah perubahan besar yang akan segera terjadi di bawah langit desa Jatiwangi. Semua mata kini tertuju pada Sari, menantikan suara pertamanya memecah keheningan panjang di siang hari yang terik tersebut. Di tengah keheningan yang menyelimuti halaman desa Jatiwangi, bibir Sari perlahan terbuka menggemakan sebuah tembang kuno. Suaranya mengalun sangat lembut, namun memiliki kekuatan magis yang mampu menembus batas pendengaran setiap manusia di sana. Ia tidak menyanyi dengan tenggorokan, melainkan dengan seluruh jiwanya yang telah menyatu bersama penderitaan bumi kering ini. Tembang itu menceritakan kerinduan sehelai daun pada embun pagi dan tangisan akar pohon yang mencari sisa air. Penduduk desa mendengarkan dengan penuh takjub, merasakan getaran aneh yang tiba-tiba merayap halus di dalam dada mereka. Kiai Karto dan istrinya terpaku di tempat mereka berdiri, tidak mampu menghentikan ritual suci yang sedang berlangsung. Mereka belum pernah mendengar bahasa seindah itu keluar dari mulut menantu yang selama ini mereka anggap sangat bodoh. Ratno, sang cendekiawan kota, menatap dengan mata terbelalak, menyadari bahwa lirik lagu itu tidak ada dalam kitab manapun. Ia mencoba mencari kelemahan dari nyanyian tersebut, namun hatinya sendiri justru merasa sangat damai mendengarkan alunan melodi kuno itu. Kesombongan yang selama ini ia bangun setinggi gunung perlahan mulai runtuh berkeping-keping tanpa bisa dicegah lagi. Sambil terus melantunkan tembang suci tersebut, Sari memasukkan jari jemari kanannya ke dalam tempayan tanah liat peninggalan leluhurnya. Ia mengambil beberapa tetes air jernih terakhir yang tersisa, lalu memercikannya ke udara dengan gerakan yang sangat anggun.
Percikan air itu jatuh membasahi tanah kering kerontang di bawah kakinya, seolah memberikan ciuman kehidupan yang telah lama hilang. Setiap tetesan yang menyentuh bumi diiringi dengan nada tinggi dari nyanyiannya yang membelah udara panas siang hari itu. Warga desa yang melihatnya seakan tersihir oleh keindahan gerakan perempuan muda yang sangat bersahaja, namun penuh wibawa tersebut. Secara ajaib hembusan angin yang tadinya membawa debu panas perlahan berubah menjadi sapuan udara yang jauh lebih sejuk. Angin itu berputar mengelilingi tubuh. Sari mengangkat ujung kebaya lusuhnya yang bergoyang mengikuti irama alam yang begitu selaras. Pohon beringin tua di sudut desa tampak menggoyangkan ranting-rantingnya, seakan merespon panggilan rindu yang dinyanyikan oleh perempuan tersebut. Bau tanah basah yang khas mulai tercium semakin kuat menyusup ke rongga hidung setiap penduduk yang masih berdiri terpaku. Alam semesta rupanya telah terbangun dari tidur. Panjangnya mendengar suara ketulusan hati yang memohon belas kasihan penguasa langit. Langit yang semula berwarna biru terang tanpa awan tiba-tiba mulai tertutup oleh gumpalan awan abu-abu yang bergerak sangat cepat. Awan-awan itu berkumpul tepat di atas desa Jatiwangi, menutupi sinar matahari yang sejak tadi menyengat tanpa ampun membakar kulit. Suasana halaman rumah yang terang benderang kini berubah menjadi teduh memberikan kenyamanan luar biasa bagi mata yang memandangnya. Gemuruh petir terdengar sayup-sayup dari kejauhan menandakan bahwa pasukan hujan sedang bersiap untuk turun membasahi daratan yang merana. Warga desa mulai saling berbisik menunjuk ke arah langit dengan tangan gemetar penuh harapan akan datangnya keajaiban tersebut. Di ambang pintu dapur Mbok Minah tersenyum lebar melihat awan hitam yang semakin pekat menggantung di atas kepala mereka. Bukankah sudah kukatakan bahwa keikhlasan hati akan selalu menang melawan kesombongan akal manusia, bisiknya pelan kepada dirinya sendiri. Ia menyeka air mata bahagia yang menetes di sudut matanya merasa sangat bangga pada anak asuhnya yang luar biasa. Doa tulus perempuan buta huruf itu nyatanya lebih didengar oleh pencipta semesta dibandingkan ribuan mantra dari kitab kuno termahal. Mbok Minah melipat kedua tangannya di dada mengucapkan syukur tiada henti atas pertolongan alam yang datang tepat pada waktunya. Tepat ketika tembang kuno itu mencapai nada akhirnya sebuah rintik air yang cukup besar jatuh menimpa hidung Nyai Karto. Ia tersentak kaget dan mendongak ke atas langit tepat saat tetesan air berikutnya jatuh membasahi dahi dan pipinya. Hujan telah turun, teriak seorang anak kecil dari kerumunan warga, dengan suara yang sangat melengking memecah keheningan yang panjang. Teriakan anak itu segera disambut oleh sorak-sorai seluruh penduduk desa yang tidak bisa lagi menyembunyikan rasa bahagia mereka. Rintik hujan yang tadinya hanya 1-2 tetes, kini mulai turun semakin rapat membasahi halaman tanah yang sangat gersang. Hujan deras akhirnya mengguyur desa Jatiwangi dengan sangat lebat mencuci semua debu dan penderitaan yang telah lama mengendap di sana. Para petani berlutut di tanah yang mulai berlumpur menengadahkan wajah mereka ke langit sambil membiarkan tubuh tersiram air hujan. Mereka menangis bahagia meminum tetesan air suci itu, langsung dari udara menyukuri keselamatan yang dikirimkan melalui doa seorang perempuan. Bau tanah basah yang menyengat memenuhi udara memberikan sensasi kelegaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata indah sekalipun. Kutukan kemarau panjang yang mengerikan itu akhirnya patah oleh kekuatan cinta dan pengorbanan yang tulus dari seorang menantu. Sari masih berdiri di tempatnya dengan kedua tangan memeluk tempayan tanah liat yang kini sudah kosong tidak tersisa airnya. Pakaian kebayanya basah kuyup menempel di tubuhnya. Namun ia tidak merasa kedinginan sedikit pun karena hatinya dipenuhi kehangatan cinta semesta. Ia membuka matanya perlahan menatap bulir-bulir hujan yang berjatuhan di sekelilingnya dengan senyuman damai yang menghiasi wajah ayunya itu. Perasaan rendah diri yang selama ini membelenggunya telah larut bersama aliran air hujan yang mengalir deras membasahi permukaan bumi. Ia membuktikan bahwa dirinya memiliki harga diri yang tinggi meskipun tidak bisa mengeja satu huruf pun seumur hidupnya. Ratno berdiri mematung di bawah derasnya hujan dengan wajah pucat pasi menahan malu yang tidak tertahankan di dalam dadanya. Kitab kuno kebanggaannya jatuh ke kubangan lumpur merusak lembaran kertasnya yang berharga akibat terkena siraman air yang begitu banyak. Ia menyadari bahwa segala kepintaran yang ia agungkan tidak ada artinya di hadapan rahasia alam yang sangat luar biasa. Tidak ada satupun penduduk desa yang mempedulikannya lagi karena mereka sibuk merayakan kedatangan hujan bersama keluarga tercinta masing-masing.
Harga diri pemuda itu hancur lebur berkeping-keping menyadari kekeliruannya menilai seorang perempuan desa yang ternyata jauh lebih bijaksana darinya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Ratno berbalik arah dan melangkah gontai meninggalkan halaman rumah keluarga Karto yang mulai sejuk. Ia berjalan menembus tirai hujan yang lebat menuju tempat kereta kudanya ditambatkan di ujung jalan desa yang sepi tersebut. Kepalanya tertunduk lesu menanggung beban rasa malu yang sangat besar, karena telah bertindak sombong meremehkan kekuatan hati seorang manusia. Tidak ada salam perpisahan yang terucap dari bibirnya, hanya penyesalan mendalam yang akan selalu menjadi pelajaran berharga seumur hidupnya. Kepergian pemuda kota itu sekaligus membawa pergi segala aura kesombongan yang sempat mengotori ketentraman desa Jatiwangi selama beberapa waktu. Kiai Karto memandang kepergian kerabatnya itu dengan perasaan campur aduk antara kecewa pada pemuda itu dan takjub pada menantunya. Ia kemudian menatap tajam ke arah Sari yang masih berdiri tenang di tengah rintik hujan yang kini mulai mereda. Kebenaran yang selama ini tertutupi oleh kebanggaan status sosial, kini terpampang nyata di depan kedua belah matanya yang mulai menua. Perempuan yang selalu ia anggap sebelah mata nyatanya adalah pahlawan yang menyelamatkan keluarga dan seluruh penduduk desa dari bencana. Rasa bersalah yang teramat dalam mulai menusuk relung hati orang tua yang selama ini dibutakan oleh kehebatan ilmu duniawi. Nyai Karto melangkah perlahan menerobos genangan air hujan menuju tempat menantunya berdiri tanpa mempedulikan kain kebayanya yang menjadi kotor. Ia meraih kedua tangan Sari yang terasa dingin memegang erat jari-jari kasar yang telah lama melayani keluarganya tanpa pamrih. Air mata penyesalan mengalir deras di pipi perempuan paruh baya itu bercampur dengan tetesan air hujan yang turun membasahinya. "Maafkan kesombongan ibu selama ini, nak," ucap Nyai Karto dengan suara bergetar menahan tangis yang akhirnya pecah di pelukan. Sari membalas pelukan mertuanya dengan sangat lembut menandakan bahwa tidak ada sebersit pun dendam yang tersimpan di dalam hatinya. Kiai Karto ikut berjalan mendekat dan berdiri di samping istri serta menantunya dengan bahu yang merunduk penuh rasa bersalah. "Bapak sungguh buta selama ini menilai kebijaksanaan hanya dari selembar kertas bertinta," bisiknya pelan dengan nada suara yang parau. "Kamu membuktikan bahwa hati yang tulus jauh lebih berharga daripada hafalan ribuan buku yang tidak bermakna bagi kehidupan manusia." Sari hanya menganggukkan kepalanya dengan sopan, tidak ingin menyombongkan diri atas keberhasilannya mendatangkan hujan yang sangat dinantikan oleh semua. Keluarga itu akhirnya bersatu di tengah rintik hujan yang menghapus segala jarak pemisah yang selama ini merenggangkan hubungan mereka. Para penduduk desa yang menyaksikan pemandangan mengharukan tersebut perlahan maju mendekat mengelilingi keluarga Karto dengan wajah penuh rasa hormat. Beberapa petani menundukkan kepala memberikan salam ucapan terima kasih yang paling tulus kepada perempuan muda yang telah menjadi penyelamat. Mereka menyadari bahwa kearifan lokal yang selama ini diabaikan ternyata memiliki kekuatan magis yang sangat ampuh menyembuhkan luka alam. "Terima kasih Naksari karena sudah menyelamatkan sawah dan keluarga kami," ucap sang tetua petani mewakili seluruh warga desa. Sari membalasnya dengan senyum anggun meminta mereka bersyukur kepada Tuhan yang telah bermurah hati mengabulkan doa panjang di siang terik. Hujan yang terus mengguyur dengan deras membuat warga desa secara berangsur-angsur membubarkan diri untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka ingin segera menampung air bersih dari cucuran atap untuk keperluan memasak dan minum setelah berminggu-minggu merasakan kehausan ekstrem. Kiai Karto mengajak istri dan menantunya untuk segera masuk ke dalam rumah agar tidak jatuh sakit karena kedinginan tersiram hujan. Langkah kaki mereka kini terasa jauh lebih ringan tanpa ada beban kesombongan yang menghalangi pandangan mata memandang kebaikan sejati. Rumah kayu jati besar itu kini terasa lebih hangat, meskipun udara di luar sana mulai mendingin tertiup angin basah. Sesampainya di dalam rumah, Sari segera menuju kamarnya untuk mengganti pakaian basahnya dengan kain kebaya bersih yang lebih tebal. Ia mengambil handuk kering untuk mengeringkan rambut panjangnya yang masih meneteskan sisa air hujan berbau harum tanah yang khas. Perasaannya kini sangat lega seolah bongkahan batu besar yang selama ini menindih dadanya telah terangkat tinggi terbang ke udara. Ia menatap wajahnya sendiri di cermin kecil, menyadari bahwa kebanggaan sejati bukanlah dari pujian orang lain melainkan dari keikhlasan hati. Perlahan ia merapikan rambutnya kembali bersiap untuk melakukan pekerjaan rumah seperti biasa menyeduh teh hangat bagi keluarga tercintanya itu.
Di dapur Mbok Mina sudah menyalakan tungku api dengan cepat memasang ketel tembaga berisi air bersih untuk merebus minuman. Kayu bakar yang sempat lembab karena hawa dingin mulai menyala terang, memberikan penerangan hangat di sudut ruangan yang remang. Pembantu tua itu bersenandung kecil menyanyikan lagu gembira karena rumah majikannya akhirnya terbebas dari awan gelap kesombongan yang menyesakan. Sari masuk ke dapur dan langsung membantu menyiapkan cangkir-cangkir keramik menyusunnya dengan rapi di atas nampan kayu bundar kesayangannya. Keduanya bekerja dalam keheningan yang nyaman, saling memahami kebahagiaan yang sedang mekar indah di dalam hati masing-masing tanpa kata. Sari membawa nampan berisi teh melati yang mengepul harum menuju ruang tengah tempat kedua mertuanya sedang duduk diam merenung. Suara derai hujan di luar rumah menjadi musik latar yang sangat menenangkan jiwa, mengusir sisa ketegangan yang masih tersisa. "Silakan diminum tehnya selagi masih hangat Bapak dan Ibu mertua," ucap Sari, sambil meletakkan cangkir di atas meja kayu. Kiai Karto menatap cangkir teh itu lalu memandang wajah menantunya dengan tatapan penuh penghargaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suasana yang tadinya canggung perlahan mencair berganti dengan rasa persaudaraan yang tulus dan hangat di dalam ruangan besar tersebut. Nyai Karto dengan inisiatifnya sendiri mulai membereskan gulungan kitab kuno milik Ratno yang berserakan berantakan di sudut ruang tamu. Ia melipat kertas-kertas tebal itu dan memasukkannya ke dalam peti kayu, menyingkirkannya dari pandangan mata agar tidak mengganggu kedamaian. Ia menyadari bahwa ilmu pengetahuan memang penting, namun tidak boleh digunakan untuk merendahkan sesama manusia yang kurang beruntung nasibnya. Sari memperhatikan hal itu dengan senyum tipis, merasa sangat bersyukur karena mertuanya perlahan mulai membuka hati untuk menerima perubahannya. Sikap saling menghargai mulai bersemi subur di rumah keluarga Karto, menghapus jejak diskriminasi yang selama ini mengakar sangat kuat. Sore harinya untuk merayakan turunnya hujan, Nyai Karto mengajak Sari untuk memasak hidangan istimewa bersama di dapur tungku kayu. Ini adalah pertama kalinya sang mertua mau menginjakan kaki ke wilayah kekuasaan Sari dan menawarkan bantuan mengupas sayuran segar. "Kita akan memasak sayur lodeh kesukaan suamimu untuk merayakan hari yang sangat indah ini," kata Nyai Karto dengan lembut. Sari mengangguk gembira menyiapkan bumbu-bumbu rahasia yang biasa ia gunakan untuk membuat masakan tradisional itu menjadi sangat lezat rasanya. Dapur yang dulunya menjadi tempat pelarian, Sari kini berubah menjadi tempat berkumpul yang penuh dengan canda tawa membahagiakan jiwa. Sementara mereka sibuk memasak, hujan di luar sana tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, melainkan turun semakin stabil dan menenangkan. Suara katak mulai terdengar bersahutan dari arah persawahan merayakan kembalinya genangan air yang akan menjadi rumah baru bagi mereka. Kiai Karto duduk di kursi goyang kesayangannya, menatap keluar jendela menikmati pemandangan hijau yang perlahan mulai terlihat kembali. Ia menyadari betapa bodohnya ia selama ini karena mengukur nilai seseorang hanya dari sebatas kemampuannya membaca deretan aksara kuno. Alam telah mengajarkannya sebuah pelajaran besar yang tidak akan pernah ia lupakan sampai akhir hayatnya memimpin keluarga terpandang tersebut. Aroma masakan yang lezat mulai memenuhi seluruh ruangan rumah, menerbitkan selera makan yang sudah lama hilang akibat cuaca panas. Halaman yang tadi siang menjadi saksi bisu ketegangan keluarga kini terlihat bersih mengkilap tersapu aliran air yang mengalir deras. Pohon mangga besar di sudut pekarangan tampak jauh lebih segar dengan daun-daun berair yang menggantung indah ditiup angin sejuk. Ketentraman yang sejati kini benar-benar hadir menyelimuti rumah kayu jati itu, membawa harapan baru bagi semua penghuni yang tinggal. Desa Jatiwangi malam ini akan tidur dengan sangat pulas diiringi nyanyian hujan yang membawa berkah melimpah bagi seluruh warganya. Sari mencuci tangannya di pancuran dapur, lalu menatap ke arah luar, membiarkan rintik hujan membasahi wajahnya sekali lagi sebentar. Ia tersenyum membayangkan suaminya yang pasti sedang berteduh di suatu tempat jauh di sana sambil merindukan masakan rumah ini. Ia berjanji dalam hati akan selalu menjaga warisan leluhur ini, meskipun zaman akan terus berubah mengagungkan tulisan di kertas. Kebaikan yang ditanam dengan tulus tidak akan pernah mengkhianati hasil yang akan dipanen kelak di masa depan yang cerah. Langit sore yang kelabu kini tidak lagi terlihat menakutkan, melainkan memancarkan aura kedamaian yang menyatukan seluruh hati sanubari manusia. Malam akhirnya merengkuh desa Jatiwangi dengan kelembutan yang sudah sangat lama dirindukan oleh seluruh penduduknya.
Hujan deras yang mengguyur sejak siang hari kini perlahan menyusut menjadi rintik gerimis yang bersenandung merdu. Udara panas yang sebelumnya memanggang kulit, telah sepenuhnya menguap digantikan oleh hawa sejuk yang membelai tubuh. Permukaan tanah yang sempat terbelah karena kehausan kini telah basah kuyup meminum setiap tetesan berkah. Suasana pedesaan yang damai dan menenangkan jiwa akhirnya kembali hadir menyelimuti atap-atap rumah warga desa tersebut. Dari arah persawahan yang mulai tergenang air terdengar paduan suara alam yang sangat indah bersahutan. Katak-katak bernyanyi dengan riang gembira merayakan kembalinya kehidupan di tanah lumpur yang sempat mengeras bagaikan batu. Jangkrik dan serangga malam lainnya ikut menyumbangkan nada melengkapi simfoni kesembuhan yang menggema di seluruh penjuru. Warga desa beristirahat di dalam rumah masing-masing dengan perut kenyang dan hati yang dipenuhi rasa syukur. Tidak ada lagi ketakutan akan ancaman kelaparan karena bumi telah kembali bermurah hati memberikan sumber kehidupannya. Di dalam rumah kayu jati milik keluarga Karto suasana malam itu terasa sangat berbeda dari biasanya. Lampu-lampu minyak telah dinyalakan memancarkan cahaya kuning keemasan yang menari-nari lembut di dinding anyaman bambu. Ketegangan yang selalu mewarnai udara di dalam ruangan besar itu kini telah sirna tanpa meninggalkan jejak. Hawa dingin dari luar rumah tidak mampu menembus kehangatan yang perlahan mulai tumbuh di antara mereka. Sebuah lembaran baru dalam kehidupan keluarga terpandang ini baru saja dimulai dengan penuh kedamaian dan cinta. Sari berjalan anggun dari arah dapur membawa sebuah nampan besar berisi hidangan makan malam yang sederhana. Asap mengepul dari piring-piring kayu menyebarkan aroma ubi rebus yang manis dan sayur lodeh yang gurih. Ia meletakkan makanan itu dengan sangat hati-hati di atas meja panjang yang berada di ruang tengah. Suara denting sendok dan piring keramik terdengar pelan memecah keheningan yang nyaman di dalam ruangan tersebut. Pekerjaan yang biasanya terasa berat dan menyiksa kini ia lakukan dengan perasaan yang sangat ringan dan gembira. Kyai Karto dan Nyai Karto melangkah keluar dari kamar mereka lalu duduk di kursi kayu berukir. Mata mereka tidak lagi memancarkan tatapan meremehkan yang tajam seperti yang selalu mereka tunjukkan selama ini. Sebaliknya ada sorot mata penuh kasih sayang dan rasa hormat yang mendalam saat mereka menatap menantunya. Mereka akhirnya menyadari bahwa mutiara yang paling berharga di rumah ini bukanlah buku-buku tebal berdebu itu. Mutiara sejati itu adalah perempuan sederhana yang sedang menuangkan teh hangat ke dalam cangkir mereka saat ini. Setelah semua makanan tertata rapi, Kyai Karto berdehem pelan untuk memecah keheningan sebelum memulai makan malam. "Sari anakku, duduklah di sini bersama kami, karena ada sesuatu yang ingin Bapak sampaikan kepadamu," ucapnya. Sari menurut dengan sopan menarik kursi kayu, dan duduk berhadapan dengan kedua mertuanya yang tampak serius. "Bapak ingin meminta maaf dari lubuk hati yang paling dalam atas segala perlakuan buruk kami selama ini. Kami terlalu buta oleh kesombongan ilmu duniawi hingga melupakan kelembutan budi pekerti yang jauh lebih mulia." Nyai Karto ikut menyentuh punggung tangan Sari dengan lembut, membiarkan air mata haru menggenang di pelupuknya. "Ibu juga sangat menyesal karena selalu menghinamu dan menganggapmu sebagai perempuan yang tidak berguna di rumah ini. Kamu telah menyelamatkan kehormatan keluarga kita dan seluruh desa dari bencana dengan kearifan hatimu yang sangat suci. Tolong maafkan kebodohan ibu yang selalu mengukur harga diri seseorang hanya dari kemampuannya membaca deretan aksara mati. Mulai malam ini kamu adalah anak perempuan kebanggaan kami yang tidak akan pernah kami sakiti lagi." Mendengar permintaan maaf yang begitu tulus dari kedua mertuanya hati, Sari terasa sejuk bagaikan tersiram embun. Ia menatap wajah keriput Kyai dan Nyai Karto dengan senyuman manis yang memancarkan keikhlasan tanpa batas. "Tidak ada yang perlu dimaafkan Bapak dan Ibu, karena Sari selalu menganggap kalian sebagai orang tua sendiri. Pengetahuan dari buku memang sangat hebat, tetapi keluarga yang saling menyayangi adalah anugerah terindah dari Sang Pencipta. Mari kita lupakan semua masa lalu yang pahit, dan memulai hari esok dengan hati yang penuh kedamaian." Suasana haru menyelimuti meja makan itu, mengikat hati ketiga manusia tersebut dalam sebuah ikatan persaudaraan sejati. Mereka mulai menyantap hidangan makan malam dengan perasaan damai yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Ubi rebus sederhana yang disajikan malam itu terasa jauh lebih nikmat daripada hidangan mewah di istana raja. Setiap suapan sayur lodeh membawa kehangatan yang menyembuhkan luka-luka lama di dalam dada menantu yang hianlan itu,
Perbedaan status sosial dan pendidikan tidak lagi menjadi dinding pemisah yang menghalangi kasih sayang di antara mereka. Mukminah berjalan keluar dari dapur ikut bergabung bersama mereka di ruang tengah membawa sepiring tempe goreng. Perempuan tua yang setia itu tersenyum bahagia melihat majikannya, akhirnya bisa menghargai kebaikan hati anak asuhnya. Duduklah dan makan bersama kami Mbok Minah karena malam ini kita semua adalah satu keluarga, ajak Kiai Karto. Mbok Minah mengangguk hormat meneteskan air mata bahagia melihat pemandangan indah yang sudah lama ia doakan setiap malam. Keharmonisan yang sejati akhirnya mekar dengan sangat indah di bawah atap rumah kayu tua yang kokoh tersebut. Di tengah perbincangan hangat itu, Nyai Karto menyebut nama putra tunggalnya yang sedang berdagang di tanah seberang. Jika suamimu pulang nanti, ia pasti akan sangat bahagia melihat kita semua bisa duduk bersama seperti ini. Ia selalu menceritakan kebaikan hatimu, namun mata ibu terlalu tertutup oleh kesombongan untuk bisa melihat kebenaran tersebut. Sari menunduk malu mendengar pujian mertuanya, membayangkan betapa bahagianya sang suami jika mengetahui perubahan besar ini. Jarak yang memisahkan mereka kini terasa tidak lagi menyiksa karena hatinya telah dipenuhi oleh harapan yang sangat cerah. Rintik hujan di luar sana perlahan berubah menjadi irama lulabi yang sangat merdu mengusir segala keletihan. Suara air yang menetes dari daun pohon mangga ke atas genangan air menciptakan melodi alam yang syahdu. Angin malam yang bertiup pelan menyusup masuk melalui celah jendela membawa hawa dingin yang mengundang rasa kantuk. Cahaya lampu minyak yang bergoyang pelan membuat bayangan benda-benda di dalam ruangan ikut menari dengan sangat tenang. Setiap detik yang berlalu di malam itu terasa begitu sempurna menyelimuti desa Jatiwangi dalam pelukan kedamaian abadi. Kiai Karto menatap rak kayu di sudut ruangan tempat ia biasanya menyimpan kitab-kitab kuno dengan penuh kebanggaan. Mulai besok Bapak tidak akan lagi memaksakan ilmu tertulis itu kepada siapapun yang tidak menghendakinya, ucapnya pelan. Alam semesta adalah kitab terbesar yang diciptakan Tuhan, dan kamu telah mengajarkan Bapak cara untuk membacanya dengan hati. Kata-kata mertuanya itu menjadi pengakuan tertinggi bagi Sari, menegaskan bahwa kebijaksanaan leluhurnya kini telah dihormati sepenuhnya. Ia bersyukur karena peninggalan neneknya tidak akan pernah hilang di telan zaman, melainkan terus hidup berdampingan dengan ilmu pengetahuan. Kenangan tentang mendiang neneknya kembali melintas di benak Sari, membawa rasa rindu yang sangat manis dan menghangatkan jiwa. Ia merasa seolah roh neneknya sedang tersenyum bangga dari atas awan, melihat cucunya berhasil mengangkat derajat kearifan lokal. Ajaran sederhana tentang mendengarkan suara angin dan memperhatikan perilaku hewan ternyata memiliki kekuatan luar biasa untuk menyelamatkan manusia. Sari berjanji pada dirinya sendiri akan terus menjaga warisan luhur ini dan mengajarkannya kepada anak cucunya kelak kemudian hari. Ilmu kehidupan sejati tidak akan pernah lekang oleh waktu meskipun tidak pernah dituliskan menggunakan tinta sekalipun. Kabar tentang kehebatan Sari mendatangkan hujan tentu saja akan menjadi buah bibir yang baik di kalangan warga desa. Para tetangga yang dulu sering meremehkannya kini pasti akan memandangnya dengan rasa hormat yang sangat tinggi dan tulus. Tidak akan ada lagi cibiran menyakitkan yang tertuju kepadanya saat ia pergi berbelanja ke pasar desa esok pagi. Masyarakat desa Jatiwangi telah belajar sebuah pelajaran berharga, bahwa penampilan luar dan gelar keilmuan bukanlah segalanya di dunia ini. Kearifan hati jauh lebih penting untuk dijaga demi kelestarian alam dan keseimbangan hidup bersama di desa tercinta. Rasa bahagia yang membuncah di dada membuat Sari merasa sangat nyaman berada di dalam rumah besar ini sekarang. Tempat yang tadinya terasa seperti penjara yang dingin kini telah berubah menjadi surga kecil yang penuh dengan kehangatan. Tidak akan ada lagi air mata kesedihan yang tumpah secara diam-diam di sudut dapur yang gelap setiap malam tiba. Tangannya yang kasar karena bekerja keras kini dihargai sebagai tangan yang membawa berkah keselamatan bagi seluruh anggota keluarga. Ia akhirnya menemukan tempat bernaung yang sesungguhnya di mana keberadaannya diakui dan dicintai dengan sepenuh hati oleh mertuanya. Malam semakin merangkak larut membawa ketenangan yang semakin pekat menyelimuti udara dingin di desa kuno Jatiwangi yang indah. Keluarga Karto telah menyelesaikan makan malam mereka, membersihkan sisa makanan dan merapikan kembali piring-piring ke tempat asalnya semula. Mereka duduk bersantai menikmati sisa teh hangat,
di dalam cangkir membiarkan pikiran mereka beristirahat dari segala kepenatan dunia. Rasa kantuk mulai menyerang kelopak mata mereka dengan sangat lembut memberikan isyarat bahwa hari yang panjang ini telah usai. Tubuh yang kelelahan setelah berbulan-bulan melawan cuaca ekstrem, kini akhirnya mendapatkan waktu istirahat yang sangat layak dan damai. Sebelum beranjak menuju kamar tidurnya, Nyai Karto memegang bahu Sari sekali lagi dengan tatapan penuh kelembutan seorang ibu. Maukah kamu mengajarkan ibu cara membaca tanda-tanda alam? Seperti yang kamu lakukan siang tadi, anakku, tanyanya dengan nada berharap. Ibu ingin belajar memahami bahasa bumi agar tidak lagi bersikap sombong di hadapan kebesaran ciptaan Tuhan yang luar biasa luasnya. Permintaan mertuanya itu adalah sebuah penghormatan yang sangat besar membuat senyum Sari mengembang semakin lebar menghiasi wajah ayunya. Sebuah hubungan baru yang saling melengkapi antara mertua dan menantu telah lahir malam ini dengan sangat indahnya. Tentu saja ibu mertua saya akan dengan senang hati membagi semua ilmu warisan nenek kepada keluarga ini, jawab Sari lembut. Bahasa alam sangatlah mudah dipahami, asalkan kita mau merendahkan hati dan membuka telinga batin untuk mendengarkan bisikan angin yang lewat. Tidak perlu menghafal kalimat panjang yang rumit karena bumi akan selalu berbicara dengan jujur kepada siapa saja yang mau menyayanginya. Nyai Karto mengangguk mengerti, merasa sangat bersyukur memiliki seorang menantu yang tidak hanya hienlan tetapi juga sangat pemaaf. Malam itu menjadi malam penebusan dosa kesombongan yang mengantarkan mereka pada kedamaian hakiki. Angin malam bertiup pelan menggoyangkan daun-daun bambu basah. Di belakang rumah menciptakan suara gemerisik yang mengantarkan tidur nyenyak. Seluruh penduduk desa Jatiwangi tampaknya sudah terlelap dalam mimpi indah mereka ditemani oleh hawa sejuk yang menyegarkan pernapasan. Hewan-hewan malam bernyanyi dengan nada yang semakin pelan seolah ikut mengantarkan alam semesta memasuki gerbang istirahat yang sangat tenang. Tidak ada lagi kekhawatiran yang mengganggu pikiran, semua hal buruk telah hanyut terbawa oleh aliran air hujan menuju sungai besar. Desa yang tadinya gersang dan penuh amarah kini kembali menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian dan cinta kasih. Mokminah membantu Sari memadamkan beberapa lampu minyak yang sudah tidak digunakan, membiarkan ruang tengah menjadi sedikit lebih gelap. Mereka berdua berjalan menuju dapur untuk mencuci peralatan makan, membuktikan bahwa kebersamaan membuat segala pekerjaan terasa jauh lebih ringan. Suara gemercik air cucian berpadu dengan ritme hujan di luar sana, menghasilkan simfoni malam yang menenangkan hati siapapun. Setelah semua pekerjaan selesai, Mokminah pamit untuk beristirahat di kamarnya, meninggalkan Sari sendirian di dapur yang kini terasa hangat. Keheningan yang tersisa di ruangan itu adalah keheningan yang nyaman, bukan lagi keheningan yang mencekam dan menyiksa batinnya. Sebelum kembali ke bilik kamarnya sendiri, Sari berjalan perlahan menuju beranda belakang rumah kayu jati yang kokoh tersebut. Ia berdiri di sana menatap halaman luas yang kini dipenuhi oleh genangan air bersih memantulkan cahaya redup bulan sabit. Sisa awan mendung telah bergeser ke arah utara, memperlihatkan langit malam yang bertabur bintang berkelap-kelip dengan sangat indahnya. Udara yang ia hirup terasa sangat segar, membersihkan paru-parunya dari segala debu kesedihan yang selama ini menyesakkan dada. Pemandangan malam yang menakjubkan itu menjadi hadiah terindah atas segala kesabaran dan ketabahan yang telah ia tunjukkan selama ini. Sari menyilangkan kedua lengannya di dada, memeluk dirinya sendiri dengan perasaan penuh syukur dan kebahagiaan yang tidak terkira. Semua konflik yang terjadi hari ini telah menjadi pelajaran paling berharga bagi keluarganya untuk saling menghargai satu sama lain. Rumah besar ini kini benar-benar terasa seperti istana yang melindunginya, memberikan kasih sayang tulus tanpa melihat kekurangan yang dimilikinya. Ia tahu bahwa esok pagi matahari akan terbit dengan sinar yang lembut menyinari desa Jatiwangi yang telah kembali subur. Petani akan kembali ke sawah dengan senyum gembira menyemai benih padi harapan yang akan tumbuh lebat menyejahterakan semua orang. Malam sudah benar-benar larut, menyuruh seluruh makhluk hidup untuk memejamkan mata dan melepaskan lelah setelah seharian beraktivitas penuh. Sari menarik napas panjang menikmati detik-detik terakhir hembusan angin malam sebelum ia memutar tubuhnya perlahan menuju kamar tidurnya yang hangat. Ia menatap ke arah halaman yang basah, sekali lagi memberikan senyuman paling damai kepada alam semesta yang telah membantunya. Tidurlah dengan tenang jiwaku karena bumi telah basah dan hati kita semua sudah berdamai dalam dekapan malam yang suci, bisiknya.
Setelah mengucapkan kalimat penutup itu, ia masuk ke kamar membiarkan desa Jatiwangi tenggelam dalam mimpi lelapnya.